Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh dengan rahmat ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, tetangga maupun masyarakat kita semua. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, serta diangkat derajat kita di sisinya Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Para jemaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama tentang perkara-perkara yang bisa merusak hati seorang hamba. Al-umur allati tufsidu qulub al-ibad. Perkara yang bisa merusak hati seorang hamba, khususnya di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama kita menjelaskan bahwasannya ada banyak perkara-perkara yang bisa merusak hati seorang hamba. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada 5 perkara di sana. Demikian pula para ulama yang lainnya menambahkan yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 dan seterusnya. Yang mana ini semuanya insyaallah taala kita akan mengkaji bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita menjelaskan perkara-perkara yang bisa merusak hati seorang hamba, perlu kita mengetahui bahwasannya hati bagi kita taubahnya seperti seorang raja yang memerintahkan semua anggota badan kita. Hati yang ada pada diri kita adalah muara tempatnya keimanan, kejujuran, keikhlasan, dan berbagai macam sifat-sifat yang lain yang merupakan sifat-sifat yang terpuji. Sebagaimana halnya hati pun juga merupakan tempat dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela, dari mulai hasadnya, riyaknya, sum'ahnya, kebanggaan terhadap diri, kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi PR bagi kita adalah menjaga hati ini
dan berusaha untuk mensucikannya, menjaga dari berbagai macam kotoran dan mensucikannya dari berbagai macam keburukan. Dan itu telah datang isyarat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwasannya ada dalam jasadnya seorang hamba itu segumpal daging, ya, segumpal darah, yang mana apabila ya segumpal ini baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota badannya. Dan apabila segumpal darah ini ya itu buruk, itu jelek, maka jasad seluruhnya pun juga ikut jelek. Apa itu? Hati, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai seorang hamba, Allah melihat yang pertama dan utama hatinya, baru kemudian amal perbuatannya. Hatinya, baru kemudian amal perbuatannya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kalian dari sisi jasad kalian, dari sisi fisik kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai seorang hamba, Allah melihat kepada hatinya dan juga melihat kepada amal saleh yang ia berbuat. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, walaupun amalnya bertabur dengan label keislaman, ia salat atau mungkin ia berjihad, sebagian mereka, dan mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan ini dan itu, namun Allah Subhanahu wa taala mengiqab mereka dengan dimasukkannya ke dalam neraka, di keraknya neraka. Kenapa? Karena hati mereka tidak ada iman, hati mereka penuh dengan kekufuran, dan Allah Maha tahu akan hal ini. Allah tahu akan hal ini. Demikian pula ada salah seorang yang ketika itu berjuang bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berperang habis-habisan sampai dia meninggal dunia. Para sahabat ketika itu menilai orang ini Masya Allah, perjuangannya sampai dia mati luar biasa. Bahkan sebagian mereka pun menganggap dia seorang yang syahid, yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi mengkabarkan bahwasanya orang itu penghuni neraka, masuk ke dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai seorang hamba melihat kepada hatinya. Oleh karena itu di sini pentingnya kita untuk memelihara hati ini. Dan perkara ini artinya memelihara al-muhafadzah ala naqa'il qulub wa taharatiha, menjaga kesucian, kebersihan hati. Ini adalah perkara yang sering luput dari kita. Jujur, luput dari kita. Mungkin kalau dalam urusan kesehatan kita selalu menjaga tubuh ini agar tetap kuat, sehat, makannya diplaningkan. Setiap hari harus 4 sehat, 5 sempurna. Pagi nasi sedikit, perbanyak sayur. Siang antara nasi seimbang dengan sayurnya. Malam pun juga demikian, dikurangi nasinya untuk menjaga kesehatan. Pagi jalan pagi atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Demikian pula perawatan wajah, perawatan kulit, menggunakan skincare A, skincare B, gak cocok ganti C, gak cocok lagi ganti D, semuanya. Terkadang kita
kita lebih mengutamakan perawatan fisik kita daripada perawatan hati kita. Ihtimamuna, ya, perhatian kita kepada fisik dan jasad kita itu mencapai titik ketinggian 100%. Namun perhatian kita terhadap hati tidak lebih dari 5-10%. Dan inilah yang membedakan antara generasi belakangan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang mensucikan jiwanya. Ya, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana seorang itu mensucikan jiwanya? Dengan memperhatikan hatinya, membersihkan dari berbagai macam kotoran, keburukan, kejelekan. Sebaliknya, bukan khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya, jiwanya. Tentu kita mengetahui bahwasannya manusia itu dalam kehidupannya tidak terlepas dari fisik dan roh, dari fisik dan roh. Perhatian kita kepada fisik jauh lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada roh. Perhatian kita kepada jasad kita jauh lebih besar daripada perhatian kita kepada hati kita yang menjadi sumber, ya, kesehatan roh kita. Makanya pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji bersama perkara-perkara yang bisa menjadikan hati ini sakit, yang bisa menjadikan hati kita rusak sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malas dalam beribadah kepadanya. Ya, dan tujuan kehidupan kita menjadi terkubur karena sakit dan rusaknya hati. Baik. Perkara yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita dari perkara-perkara yang bisa merusak hati seorang hamba adalah banyaknya bercampur baur, bermuamalah dengan manusia tanpa memilah dan tanpa memilih, tanpa filterisasi. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena namanya orang tidak keluar dari satu, imma dia mewarnai, yang kedua atau imma dia yang terwarnai. Ada orang yang dia bisa mewarnai yang lainnya, mempengaruhi yang lain. Namun ada orang juga yang dia mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi. Nah, ketika dia itu bersahabat, berteman, bercampur baur, bermuamalah, bersosial dengan berbagai macam manusia tanpa memilah dan memilih, tanpa membedakan mana yang salihah, mana yang tidak, ya, maka ini akan bisa merubah pandangan dia, keyakinan dia, bahkan akan bisa memberikan syubhat-syubhat dalam hatinya. Banyaknya seorang hamba di dalam dia bergaul dengan manusia tanpa memilah dan memilih, itu membahayakan dirinya. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, pada agama sahabatnya. Artinya di dalam dia beragama, berakidah mungkin, beribadah mungkin, bermuamalah mungkin, sedikit banyak itu akan terpengaruh dengan orang yang ia dekati dari teman dan sahabatnya. Jangankan orang dewasa, kalau kita melihat anak kecil saja, ketika berteman dengan anak-anak kecil yang lain, yang masya Allah ya seperti itu, sifatnya, omongannya yang kurang baik, anak kita aja langsung terpengaruh.
Ketika kita dewasa, kita merasakan hal yang sama. Bahkan ketika kita di usia-usia senja pun merasakan hal yang sama. Kalau kita tidak memiliki pegangan yang kuat, prinsip yang kuat, dengan banyaknya kita bergaul dengan orang-orang yang tanpa kita pilih dan pilih, itu membahayakan agama kita. Makanya kata Nabi, "Falyanzur ahadukum man yukhalid." Oleh karena itu, perhatikan salah seorang kalian itu kepada siapa dia berteman. Ya, tentu kita masih ingat bagaimana perjuangan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengislamkan pamannya. Siapa? Abu Talib. Ya, perjuangan Nabi untuk menjadikan pamannya ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil? Jawabnya tidak. Pertama, karena memang hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hidayah itu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang kedua, karena pamannya Abu Talib, dia memiliki banyak sahabat, banyak teman yang mempengaruhi hatinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat hadis yang berbicara masalah ini, ya, kita akan mendapati bahwasanya di situ ada Abu Jahal. Di waktu-waktu sakaratul mautnya Abu Talib, di situ ada Abu Jahal. Yang ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hendak mentalqin pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajju biha laka 'inda Allah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah untukmu. Apa kata Abu Jahal? "Atarkabu an millati abaina?" Hei Abu Talib, kamu sudah benci sama agama bapak kita dulu. Dan seterusnya. Ketika Nabi mengulang demikian, maka Abu Jahal pun juga terus mengulang-ulang. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Abu Talib meninggal di atas agama bapak dan kakek serta nenek moyangnya. Sampai-sampai dikatakan dari ucapan Abu Talib, "Inni la a'lamu anna dina Muhammadin min khairi adyalil bariyati dina." Sungguh aku benar-benar tahu bahwasannya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang ada di dunia ini. Ini pengakuan Abu Talib. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam dari sisi seluruh ajaran maupun syariatnya. Namun karena Abu Talib, dia memiliki teman-teman yang mempengaruhi dia seperti Abu Jahal dan juga yang lainnya, akhirnya dia meninggal di atas su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Sebagaimana halnya ketika kita sibuk dengan bersosial, berteman, bersahabat tanpa memilih dan tanpa memilih, kita pun juga luput dari menyisakan waktu kita untuk kemaslahatan diri sendiri. Terkadang ketika kita nganggur, banyak waktu luang, kita datang ke sana ke teman, kita datang ke situ ke rumah teman, kita datang ke sono teman yang satu lagi, dan seterusnya, ke tetangga, ke ini ke itu, sampai-sampai kita luput dari waktu-waktu yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi kita. Seorang hamba seharusnya dia bisa mencari waktu khusus untuk dirinya agar dia bisa mengevaluasi dirinya, bermuhasabah, introspeksi terhadap diri, melihat kekurangan-kekurangan diri dengan harapan diperbaiki kekurangan itu, melihat kembali, bercermin aib-aib mana yang masih ada pada dirinya sehingga ia berusaha melangkah
untuk menambal dan menyulamnya. Seharusnya bagi seorang hamba memiliki waktu khusus untuk memperbaiki dirinya, terlebih memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkait dalam perkara-perkara yang wajib, salat 5 waktu, ya, atau perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Mengkhususkan sebagian waktunya untuk memperbaiki diri, melihat kekurangan pada diri, meningkatkan keimanan, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, terkadang kita pun juga terkena jerat-jerat syaitan yang mengajak kita menghabiskan waktu dengan obrolan dengan teman kita tanpa ada arah, tujuan, dan juga manfaat kebaikan. Makanya para pendahulu kita di kalangan orang-orang saleh, mereka lebih memilih waktu untuk kebaikan dirinya daripada waktu yang digunakan untuk mengobrol tanpa ada manfaatnya. Perkara yang kedua yang bisa merusak hati seorang hamba adalah angan-angan yang tidak dibarengi dengan ikhtiar. Hanya berangan-angan saja namun tidak ada usaha. Hanya bermimpi namun tidak ada kemauan untuk melakukan. Maka angan-angan ini dengan berbagai macam jenis dan ragamnya itu akan bisa merusak hati seorang. Nanti kalau saya begini, kalau nanti saya sudah di atas usia 50, nanti kalau keluarga saya sudah pada pulang, nanti ya, saya akan fokus ibadah, saya akan banyak bersedekah, saya akan begini dan begitu, dengan harapan dia bisa memperbaiki amalnya dan menambah kebaikannya. Kita katakan satu sisi ini bagus, namun ketika tidak ada usaha dan ikhtiar, maka ini yang kita maksud dengan angan-angan kosong. Makanya para ulama itu ya mengatakan terkait dengan angan-angan kosong ini seperti laut tanpa tepinya. Ya, seorang hamba berimajinasi, berangan-angan ke sana ke sini. Ketika tidak dibarengi dengan usaha, niat yang benar, ikhtiar, kemauan, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Ya. Dan tidaklah orang menjadi rugi kecuali karena dia selalu mengekor pada angan-angannya tanpa ada ikhtiar dan usaha. Ingin menjadi seorang muslimah yang baik, akhlaknya, perangainya, lisannya, semuanya. Namun ketika tidak dibarengi dengan usaha ikhtiar, belajar ilmu, menerapkannya dalam sehari-hari, menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, menjaga sikapnya yang tidak baik, maka hal ini tidak akan mungkin terwujud. Tidak akan mungkin apa? Terwujud. Ya seperti ketika seorang, oh iya besok hari Sabtu, contoh, kalau Sabtu nanti ya saya akan berangkat ke Pacet ya atau ke Bromo habis subuh ya, sebelumnya perbekalan ya sudah siap, nanti berangkat maksimal jam 6. Harapannya biasanya jam 9 jam 10 bisa langsung
naik ke atas, ya, ada pasir berisik, bisa lihat apa? Kawah Bromo dan seterusnya. Baik. Ketika hal ini tidak diikuti, dibarengi dengan ikhtiar dan usaha mempersiapkan diri, apa yang harus disiapkan A, B, C, D, maka apakah hal ini akan terwujud? Tidak. Ya, tidak akan mungkin terwujud. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika orang itu banyak angan-angannya? Dia menjadi orang yang lemah hatinya, lemah kemauannya. Sehingga diajak untuk melangkah, berikhtiar, berusaha, berat. Saking banyaknya angan-angan, ya. Ketika seorang itu banyak angan-angan sampai, ya, lober, over, itu tidak sedikit muncul dari ucapan lisan dia, omongan-omongan yang terlalu muluk-muluk. Ya. Dia tahu kan maksud muluk-muluk itu? Terlalu besar omongannya, terlalu gede. Nah, itu pertanda orang ini, wah, kebanyakan angan-angan ini. Nah, orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk berangan-angan tanpa usaha, tanpa ikhtiar, itu menjadi orang yang rugi. Dan hatinya akan terus terpenuhi dengan angan-angan kosong. Ya. Terpenuhi dengan angan-angan yang kosong, percuma. Buang waktu, buang usia, ya. Buang pikiran, buang semuanya. Nah, jadi ketika ada bisikan dalam diri kita untuk berangan-angan, maka janganlah sampai kita terlalu dalam untuk berangan-angan tanpa kita barengi dengan ikhtiar dan usaha. Kemudian penyakit atau perkara yang bisa merusak hati yang ketiga adalah bergantung, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya Allah adalah tempat bersandar, Allah tempat bergantung bagi kita. Allah katakan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantungnya seluruh makhluknya, tanpa terkecuali manusia maupun jinnya, binatang maupun tumbuhannya. Ya. Ketika seorang di antara kita itu, ya, lebih mengutamakan, lebih menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pertanda, ya, ada hati dia yang enggak beres. Kalau semakin dituruti, maka hatinya akan semakin rusak. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, ta'sa 'abdud dinar. Celakalah orang-orang yang menggantungkan dirinya dengan dinar. Dinar merupakan salah satu mata uang yang terbuat dari emas. Ta'sa 'abdud dirham. Celaka pula orang-orang yang diperbudak, yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya untuk mencari dirham. Ta'isa Abdul Khamilah. Celaka pula hamba-hamba yang menggantungkan kehidupannya hanya untuk mencari pakaian. Ya, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa wantakas. Ya, ila akhir hadis. Nah, hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita betapa rugi dan celakanya orang-orang yang menjadikan kehidupannya tergantung dengan sesuatu duniawi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mata duitan, dia akan menjadikan tujuan hidupnya untuk cari uang, harta, tanpa ada istirahatnya, tanpa ada habisnya. Dan itulah manusia. Sifat tamak, ya, ada pada dirinya. Maka hamba yang seperti ini, yang dia berambisi untuk mendapatkan dunianya,
menggantungkan kehidupannya hanya untuk tujuan dunia, ya, maka dalam hal ini kita melihat bahwasannya kehidupan dia tidak ada satupun celah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong iku lek wis katu ketunyan kabeh lali. Ya, orang itu kalau sudah terkena fitnah dunia, hartanya atau wanitanya, semua jadi lupa. Semua jadi lupa. Karena kalau hati itu sudah, ya, terikat dengan sesuatu yang ia sukai, ia cintai, bahkan tergantung padanya, maka ini pertanda hatinya rusak. Ini pertanda dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun, bagaimana dirinya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, karena kesombongannya. Dua, karena bergantungnya dirinya kepada harta-harta itu yang ia dapatkan. Padahal itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini yang mengantungkan jiwa raganya, jasad dan rohnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menghambakan diri kepada perkara-perkara tersebut. Kalau orang barat itu dia punya slogan apa? Time is money. Waktu adalah uang. Mereka orang-orang kufar, ya, wajar mengatakan demikian. Kenapa? Karena tujuan hidupnya untuk bersenang-senang, dan bersenang-senang tidak akan mungkin didapat kecuali dengan banyak uang. Makanya setiap waktu sekecil apapun dia usahakan untuk menghasilkan uang. Maka muncullah pemahaman kapitalisme, ya kan? Sedangkan kaum muslim tidak demikian. Kaum muslimin di dalam menyikapi waktu berbeda dengan mereka orang-orang kufar. Kaum muslimin menjadikan waktu itu adalah kesempatan dia dalam beribadah kepada Allah. Ya. Waktu adalah ibadah. Karena tujuan kehidupan seorang muslim itu memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang luas, bukan hanya salat 5 waktu saja, tidak. Seorang bekerja untuk mendapatkan uang dalam rangka menafkahi keluarganya, ibadah. Seorang di rumah menyiapkan sarapan untuk suami, merawat anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, ibadah. Ya. Bahkan perkara-perkara yang remeh sendiri pun, ketika kita hendak buang haji di kamar mandi dan kita berdoa, itu adalah ibadah. Ketika kita hendak makan membaca bismillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dia melihat bahwasannya ibadah, ya, itu adalah modal bagi dia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ketika dihadapkan dunia atau ke akhirat, seorang muslim akan mengambil akhiratnya. Ketika dihadapkan kerja atau ibadah, seorang muslim akan mengambil ibadahnya. Karena nanti ketika datang hari kiamat, hari di mana tidak ada yang berlaku lagi yang namanya harta benda, dinar, dirham, dolar, rupiah, ataukah uang-uang yang lain, tidak berlaku sama sekali. Yang berlaku apa? Amal saleh, ya, amal saleh. Itu yang menentukan dia nanti pada hari kiamat. Di tempat mana dia akan mendapatkan sesuai dengan amal saleh yang
telah ia kerjakan dahulu di dunia. Perkara selanjutnya yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat adalah banyak makan. Loh, banyak makan bisa merusak hati, Ustaz. Baik. Banyak makan di sini itu ada dua macam. Yang pertama, makan makanan yang haram. Apakah makan makanan yang haram dalam tanda kutip termasuk ke dalam juga minuman ya? Itu yang secara zat makanan diharamkan oleh Allah, entah itu babi misalnya, ya kan? Atau bangkai binatang darat, ya, atau yang lainnya. Atau minum-minuman yang haram, ya, arak atau narkotika atau jenisnya yang memabukkan, ya. Maka makanan-makanan yang haram dari sisi zatnya itu bisa merusak hati. Masuk ke dalam hal ini pula, makan makanan yang haram adalah orang yang membeli makanan dari uang haram. Maka ini juga merusak hati, dan di sini kita mengetahui bahayanya riba. Ya, riba itu bahaya sekali bagi kita maupun keluarga kita. Karena akan merusak hati kita, merusak hati istri, suami, anak-anak kita, bahkan sampai nanti berimbas pada cucu-cucu kita. Dan yang kedua adalah, ya, yang dimaksud dengan banyak makan tadi adalah banyak makan makanan yang boleh dimakan, namun dia melampaui batas. Takerane sak piring berhubung enak, maka dia nambah 2 piring. Nah, itu berlebih itu. Nah, itu yang enggak boleh. Kata para ulama itu hukumnya makruh, sangat dibenci. Nabi telah mengajarkan kepada kita di dalam kita makan, ya. Sepertiga untuk apa? Makanan. Sepertiga lagi untuk porsi yang kedua, ya bukan. Untuk minuman. Sepertiga lagi untuk nafas kita, ya. Jadi perut kita ini dibagi 3, ya, yang masing-masing menempati. Tidak semuanya lambung kita, perut ini kita isi penuh dengan makanan yang berporsi-porsi tadi. Mumpung enak, Ustaz. Nah, ini godaan ini. Sekali-kali tidak apa-apa, ya. Mumpung ini ada walimah, mumpung ini ada kondangan dan yang lainnya, ya. Mumpung baru ketemu ini sekali, lama tidak makan. Nah, ini godaan berat sebenarnya, bukan hanya godaan bagi jenengan semua. Kita pun juga kalau pas ketemu sama menu yang favorit kita, gemetar iman kita ini untuk menjaga. Iya. Hanya hamba-hamba Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngerem, ya. Kalau kita losdel sudah. Nah, ini kekurangan kita, ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa muda-muda ini kalau cocok menunya, jangankan 2 piring, 3-4 piring kolak. Nah, ternyata banyak makan, walaupun itu makanan yang secara asal hukumnya boleh, halal, mubah, ternyata itu memiliki dampak yang besar, ya. Orang kalau banyak makan, perutnya berat nggak jadinya? Berat. Kalau sudah berat, matanya ketarik nggak? Ketarik, Bu. Iya. Ayo, bisa dibuktikan nanti. Siang, ya, ketika kita sudah terjang, lapar, haus, enak makan, ya, diloskan aja makannya, dam selesai, nggak lama, setengah jam, baru mulai ketarik sedikit sampai tinggal 1 watt. Habis itu bunyi knalpotnya seperti itu. Nah,
menjadikan seorang itu jadi ngantuk kalau kebanyakan makan. Apalagi favorit kita biasanya itu nasi. Kalau nggak nasi nggak makan, kan begitu. Yang mana nasi itu banyak sekali kandungan karbohidratnya, dan juga menjadikan orang itu malas gerak, ya kan? Pulang kerja misalnya, atau mungkin capek habis murojaah bagi mahasiswa, makan, lapar, makan dibanyakin sampai penuh, nggak lama tidur. Mau bangun jam 3 itu berat, bangun jam setengah 4 berat, jam 4 bentar lagi sampai datang waktu subuh. Itu pun terkadang masih lanjut lagi, baru bangun kalau sudah komat. Ya, perut ini kalau sudah penuh itu menjadikan kita itu cepat ngantuk, dan untuk gerak itu jadi apa, malas. Terlebih kalau habis makan tidur, itu bisa merusak hati. Ya, lantas bagaimana usaha takaran kita makan? Maka kita katakan seperti ya petunjuk Nabi tadi, dan masing-masing kita tentu berbeda porsinya. Ada orang yang dia itu gemuk, ya biasanya kalau gemuk kan makannya banyak, ya kan. Ada orang dia kurus, ya, dan di situ identik apa? Sedikit makannya. Maka masing-masing kita harus bisa mentakar, ya, seberapa sih takaran sepertiga itu yang kita berikan jatah untuk makanan kita, untuk nafas kita, untuk minuman kita. Ya, bukan semuanya diisi, ya, nasi ayam geprek full gitu ya, atau nasi goreng, ya ngantuk nanti. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, al-aslu anna al-akla min al-haram a'zam wa at-tawassu' fi al-mubah yasir madhmuman idza shughila 'an ibadatillah atau idza shaghala 'an ibadatillah. Hukum asal makan makanan yang haram, apakah secara fisik atau melalui barang yang haram dari uang yang riba tadi, itu besar dosanya, besar negatifnya, itu imbas negatifnya. Demikian pula ketika seorang berlebih dalam urusan makan pada makanan yang halal, itu akan menjadi tercela ketika menghalangi dia atau menghambat dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Nabi kita pun juga sudah mengajarkan bagaimana seorang itu apa? Makan, ya. Baik. Yang terakhir, tinggal beberapa menit, adalah banyak tidur. Ya, banyak tidur. Kata para ulama kita, kebanyakan tidur itu akan menjadikan hati ini mati. Kenapa? Karena waktu itu yang seharusnya untuk zikir kepada Allah terambil hanya untuk tidur. Yang seharusnya waktu ini dipakai untuk membaca Al-Quran terpakai untuk tidur. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk menambah ilmu dengan membaca atau mendengarkan kajian terpakai hanya untuk tidur. Dan banyaknya tidur ini itu akan menjadikan orang apa? Lupa dan lalai, ya, lupa dan lalai. Para pendahulu kita dikenal orang-orang saleh, ya, di dalam mengambil waktu istirahat mereka mengambil waktu yang cukup untuk istirahatnya, dan itu di waktu-waktu yang memang produktif untuk istirahat, ya. Makanya kalau kita melihat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau telah menunjukkan kepada kita waktu-waktu tidur yang baik. Yang diantaranya apa? Di siang hari yang kita kenal dengan istilah qailulah, ya, sebelum zuhur ataukah setelah zuhur. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu capeknya seorang hamba. Dia bangun sebelum subuh,
beraktivitas lagi sampai mendekati zuhur atau habis zuhur, maka badannya butuh istirahat, matanya capek butuh istirahat. Diistirahatkan setengah jam, seperempat jam, cukup. Bahkan kita kalau melihat sebagian di kalangan dari orang-orang kufar, ya, menerapkan tidur siang walaupun hanya sebentar di lembaga pendidikan mereka maupun di tempat-tempat kerja mereka, karena ternyata itu sangat-sangat manjur dan efektif untuk memberikan energi positif setelah dia bangun dari tidur siang. Dan juga di antara yang dianjurkan Nabi ketika kita mengambil waktu tidur kita adalah di awal malam, ya, setelah sholat isya. Ketika memang tidak ada hal-hal yang penting, maka segera kita mengambil waktu tersebut untuk istirahat. Ya, jangan sampai kita larut malam baru tidur, karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Mereka orang-orang saleh sebelum kita tidur di awal, ya, di awal malam, bangun di sepertiga malam terakhir. Dan penelitian membuktikan tidur malam waktu yang terbaik adalah, ya, di bawah jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Karena saat-saat itu, ya, organ-organ badan kita itu kembali meregenerasi, memperbaiki sesuatu yang ada kerusakan, ada perbaikan, ada hambatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita begadang sampai jam 1 baru tidur, maka kita melewatkan waktu-waktu untuk perbaikan organ-organ dalam kita. Iya. Sebagaimana pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk tidur di waktu-waktu tertentu, seperti habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, seperti habis sholat asar atau sebelum maghrib. Demikian pula setelah maghrib sebelum isya. Nabi melarang waktu-waktu ini tidak baik untuk tidur, ya. Nah, pada poin yang terakhir, banyaknya tidur, ya, itu bisa merusak hati kita, menjadikan hati kita mati. Baik, para jamaah sekalian, ini adalah 5 perkara yang disampaikan oleh para ulama kita dari hal-hal yang bisa menjadikan hati kita rusak, hati kita mati, hati kita sakit. Dan ada poin-poin lagi yang lainnya yang tak sempat kita sampaikan di sini, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya semoga bisa tersampaikan. Dan kita garis bawahi bahwa 5 perkara ini, yang pertama adalah banyaknya kita bermuamalah dengan manusia heterogen tanpa memilah dan memilih, sebagaimana halnya banyaknya kita interaksi dengan manusia tanpa menyisakan waktu khusus untuk mengevaluasi diri. Yang kedua, banyaknya berangan-angan. Ya, yang ketiga, menyandarkan, mengantungkan diri dalam tujuan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak makan, dan yang kelima, banyak tidur. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.